Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Irin Oktaviani, Prodi Teknik Pertanian. Saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quran. Cara kita memahami agama Islam adalah dengan cara mempelajari dan memahami apa yang sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Dan cara kita untuk memahamkan kepada orang lain adalah dimulai berawal dari diri kita sendiri, menjabarkan secara perlahan apa itu Islam dan mempraktekannya, karena masyarakat akan lebih paham jika kita mempraktikkannya. Dan materi itu sebagai pelengkap dari dalil-dalil yang digunakan dalam beribadah. Sebaiknya memahamkan agama Islam ini dimulai dari sejak dini agar ada pondasi-pondasi untuk di masa dewasanya nanti, dan kita sampaikan secara bahasa yang sopan, santun, dan mudah dipahami orang lain. Bagaimana kalian membuktikan bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Firman Allah yang kedua dalam surat Al-Imran ayat 19, yaitu Innad dina indallahil Islam, yang artinya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan sebutkan dalil Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah lah zat yang patut untuk disembah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan itu dia hidupkan bumi sesudah kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Dalam firman Allah tersebut kita bisa membuktikan bahwa bumi dan seisinya ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, berdasarkan firman Allah tersebut, bahwa Allah lah yang patut kita sembah. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu menjadikan manusia pemimpin. Maka pemimpin itu harus memiliki akal. Daripada itu kita tahu mengapa manusia dijadikan sebaik-baik makhluk, karena manusia memiliki akal. Sebagai seorang mahasiswi muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan yang kalian miliki, yaitu dengan mengadakan majelis-majelis dakwah atau membuat organisasi dengan hal paling terkecil, yaitu mengajar mengaji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asyirin bijahil basirin nauz. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daros salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina. Astaghfirullahal azim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammiruna total watani wa nahdotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Dalam mengajar mengaji, kita dapat memberikan butiran-butiran ilmu agama di dalamnya, yang tentunya dengan metode yang efisien, yang mudah dipahami, serta dengan memberikan contoh tindakan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Ibadah ghairu mahdah adalah setiap pekerjaan yang hukum asalnya boleh dilakukan, yang berubah menjadi ibadah tergantung dari pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Contohnya, berbakti pada orang tua dan membantu sesama, serta bertutur kata yang sopan, santun,